Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 039. Benar, itu saja. 039. Penyihir adalah yang terakhir. Tampaknya rencana memberitahu penyihir untuk menjaga rasa takut pada akhirnya berjalan cukup baik. Ketika dia berbalik sambil tersenyum, dia melihat seorang wanita yang dikenalnya berdiri di depan pintu di kejauhan. Siapa itu? Cheng Jinwoo memiringkan kepalanya. Meski akrab, namun asing. Itu sesaat sebelum dia ingat namanya. Cha Hein, seorang pemburu peringkat S milik divisi Hunter. 039. Tapi kenapa wanita itu ada di sini? 039. Bahkan lebih kaget daripada Cheng Jinwoo melihat Cha Hein memandang Cheng Jinwoo dengan tidak percaya. Babak 91, Fangers, bayangan penyihir. 039, binatang yang dipanggil? 039. Saat melihat prajurit bayangan, hal pertama yang dipikirkan Cha Hein adalah monster yang dipanggil. Tapi untuk monster yang dipanggil, jumlah ini terlalu banyak. Bahkan untuk seorang pemburu sihir yang keahlian khususnya adalah sihir pemanggilan, hanya ada satu atau dua makhluk pemanggil yang bisa bernafas. Bahkan jika Anda memanggil dua, Anda tidak dapat sepenuhnya menyeimbangkannya, dan Anda bahkan tidak dapat menemukan pemburu yang dapat memanggil 3 monster yang dipanggil. Tapi ada berapa totalnya? 039. Apakah ini lelucon? 039. Satu orang memanggil lebih dari 100 makhluk yang dipanggil. Dan tidak butuh banyak waktu untuk memanggil, puluhan makhluk yang dipanggil dalam sekejap. 039. Sulit dipercaya jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebagai salah satu dari 10 pemburu teratas di negara H, dia sekarang terdiam melihat kemampuan pemburu lainnya. Tetapi 039, sekarang bukan waktunya untuk linglung. 039. Dia melirik melewati tentara bayangan dan melihat tim penyerang. Kulit setiap orang sangat buruk. Bahkan ada yang duduk tersungkur di tanah. Tidak peduli apa identitas atau kemampuan Cheng Jinwoo, tugas yang paling mendesak sekarang adalah membersihkan kelompok or raksasa ini secepat mungkin. Berhenti memikirkannya dan bertindak dulu. Cha Hein meraih senjata itu erat-erat dengan kedua tangannya, dan melangkah menuju or raksasa itu. Pada saat ini, dia melakukan kontak mata dengan Cheng Jinwoo sejenak. Dia memberitahunya dengan matanya. Tidak perlu. Jangan menghalangi jalanmu, lihat saja. Cha Hein tidak mengerti. 039, mengapa? Dia tahu bahwa Seong Jinwoo bisa memanggil banyak monster yang dipanggil. Tapi ada or raksasa sebanyak monster yang dipanggilnya di sini, juga bos yang lebih kuat dari mereka. Memanggil dan memelihara sejumlah besar monster yang dipanggil, kekuatan sihir harus habis dan habis. 039, apa yang ingin dia lakukan sendiri? 039. Meski bingung, Cha Hein akhirnya menuruti keinginannya dan meletakkan senjata yang dipegangnya. Bukan hanya senjatanya yang hanya berupa beliung yang dipinjam dari tim penambang. Itu lebih tentang melihat apa yang akan dilakukan pemburu bernama Cheng Jinwoo itu pada or raksasa. Rasa antisipasi. Dalam ketegangan antara penilaian rasional dan antisipasi memenangkan kemenangan yang luar biasa. Entah kenapa, jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Fiuh, tidak apa-apa. Cheng Jinwoo menghela nafas lega setelah melihat reaksi Cha Hein. Sudah waktunya untuk menjadi nyata mulai sekarang, dan tidak boleh ada orang yang menghalangi. Untuk memusnahkan monster sendirian, dia membiarkan bos membawa San Kijun ke nafas terakhirnya. 039, karena dia adalah seseorang yang akan berusaha berjuang selama dia cukup mampu. Oleh karena itu, ketika pedang jatuh dari tangan San Kijun, dia baru mulai bertindak. Saya tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menekan suasana terburu-buru untuk memukuli pria itu. Semua untuk saat ini. 039, reaksi wanita itu sangat cepat. Untungnya, Cha Hui menyadari hal ini dengan sangat cepat, dan dia berhenti tanpa perlu angkat bicara. Cheng Jinwoo tersenyum dan melihat ke belakang. Bayangan. Teriakan Cheng Jinwoo bergema di ruangan itu, dan bayang-bayang segera bersiap untuk pertempuran. Desir. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti. Yang memecah kesunyian adalah kata-kata Seong Jinwoo yang menunjuk ke penyihir orc raksasa. Pergi. Kemudian,
Lebih dari 100 prajurit bayangan mulai bergegas menuju prajurit or raksasa yang gemetar ketakutan. Cuk 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 satu persatu. Sementara para prajurit bergegas keluar, pupil tanah, gua, dan mereka yang menyaksikan pemandangan itu gemetar tak terkendali. Wu Zhenze berlari dengan panik. Hu. Dia berlari sangat cepat, dan bahkan rasa amis manis membuncah di mulutnya. Saat dia menyesuaikan napasnya dan mengangkat tubuhnya, seorang wanita berambut pendek yang berdiri di dekat pintu masuk memasuki bidang penglihatannya. Sekilas Wu Zhenze mengenali pihak lain. 039, Cha Hein, 039. Di mana lagi pemburu wanita sekuat dia? 039. Tapi kenapa dia berdiri di sana? 039. Wu Zhenze berlari sambil bertanya-tanya mengapa dia menonton dari pinggir lapangan. Kemudian dia melihat situasi di ruang bos. Kuot, ini. Prajurit berbaju hitam secara sepihak membantai para orc raksasa. Ug. Teriakan orc raksasa itu bahkan membuat gendang telinga terasa sakit. Jika para prajurit ini semuanya berwujud manusia, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Tapi apa itu beruang tinggi berasap dan orc raksasa berbaju besi hitam? Lama tidak bertemu, kepala Wu Zhenze. Ya, lama tidak bertemu. Tapi benda apa itu? Mereka tidak terlihat seperti monster. Itu adalah makhluk panggilan yang dipanggil pria itu. Cha Hein menyapa Oh Jincheol terlebih dahulu dan menunjuk ke arah Cheng Jinwu. Oh Jincheol melepas kacamata hitamnya dan menatap Cheng Jinwu yang berada di tengah para prajurit. Memegang dua pedang pendek, dia memimpin jalan untuk menghancurkan formasi orc raksasa ke depan. 039. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah pemburu tempur level tertinggi, bukan? 039. Tapi bisakah kamu menggunakan sihir pemanggilan? Seperti yang dia duga, setelah Cheng Jinwu menggerakkan bibirnya, lusinan monster yang dipanggil keluar dari tanah. Ya Tuhan! Wu Zhenze membuka mulutnya lebar-lebar. Berapa banyak monster panggilan yang bisa dia panggil? 039. Inilah kemampuan Hunter Seong Jinwu 039. Wu Zhenze tidak bisa menutup mulutnya karena terkejut. Apakah Ketua Go Gan Eri tahu tentang kemampuan Seong Jinwu? Jika itu masalahnya, Oh Jincheol benar-benar mengerti mengapa dia sangat tertarik pada Seong Jinwu Hunter. Cha Hei tidak bisa mengalihkan pandangan dari Cheng Jinwu, dan setelah sekian lama, dia menoleh untuk melihat Wu Zhenze. Tapi kenapa kepala seksi Wu ada di sini? Apakah Anda menghubungi seksi pengawasan begitu cepat? Tanyanya. Untuk pertanyaan Cha Hei, Oh Jincheol menekan keterkejutan dan menjawab. Bukan begitu. Aku baru saja lewat sini secara kebetulan dan menemukan bahwa ada masalah dengan portalnya. Aku ingin masuk dan membiarkan tim penyerang berlindung secepat mungkin. Ketika Wu Zhenze menjawabnya, dia melihat ke arah Cheng Xiaoyu lagi. Sepertinya tidak perlu untuk itu. Ini adalah pertama kalinya Oh Jincheol mengenali kekuatan Cheng Jinwu. Saya melihat adegan di mana dia menyerbu penjara bawah tanah level sendirian. Dia sepertinya tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ya, aku juga berpikir lebih baik tidak bertindak gegabah. Cha Hui juga setuju dengannya. Bahkan sebagai peringkat S, dia tidak memiliki kesempatan untuk ikut campur dalam pertempuran ini. Apakah kamu kenal pria itu? Cha Hein bertanya padanya. Wu Zhenze dari Departemen Inspeksi tidak meragukan identitas Cheng Xiaoyu, tetapi mendesah atas kemampuannya. Dan dia juga salah satu anggota asosiasi yang mencegah Cheng Jinwu membocorkan informasi. 039. Mungkin Wu Zhenze akan mengenal pria itu? 039. Ramalan itu terbukti benar. Saya tahu sangat sedikit. Apa identitas orang itu? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.